Hai gengsis, sudah hari Minggu lagi nih. Program kesayangan Anda kembali hadir menyuguhkan informasi unik. So pasti mengingatkan Anda pada masa lalu. Nih, sambil santai nongkrong dengan teman-teman, enaknya nikmatin cemilan yang satu ini. Yup, coklat. Siapa yang nggak tahu dengan coklat? Hampir seluruh orang di dunia menyukai coklat baik dari kalangan anak-anak, dewasa, bahkan orang tua. Dahulu, coklat bermula sebagai minuman dengan rasa yang istimewa. Kudapan dengan rasa manis menggugah selera ini sering digunakan sebagai ungkapan terima kasih, simpati, prihatin, hingga ke pernyataan cinta. Yoi geng! Gengsis, masih ingat dengan coklat yang satu ini kan? Yes, coklat payung. Coklat payung merupakan salah satu bentuk coklat yang masih eksis sampai sekarang. Walaupun sekarang agak sulit untuk mencari penjual coklat ini, ternyata coklat payung masih ada loh di Indonesia. Hehehe. Let's go! Kita intip cara pembuatan coklat payung ini. Campurkan semua bahan menjadi satu di mesin mixer. Nah, sekarang bikin konnya dulu, geng. Kon inilah yang membuat coklat berbentuk seperti payung. Bahan konnya tepung terigu, tepung tapioka, dan air. Kalau semua bahan sudah menjadi adonan, tinggal tuangkan bahan ke cetakan. Mesin cetak ini dirancang khusus untuk mencetak kon, geng. Namanya mesin Wafer Cone Journey. Setelah matang dan keluar dari cetakan, lalu masukkan kon ke dalam oven. Proses pengovenan ini sekitar 3-5 menitan, supaya konnya makin renyah. Next, isi cone dengan krim menggunakan mesin automatic filling. Jika bagian tengah cone ini sudah penuh, tambahkan crispy. Crispy ini terbuat dari tepung beras. Selain enak, crispy juga berfungsi sebagai penyangga tangkai payungnya nanti. Lanjut. Cone yang sudah berbentuk payung dicelupkan di coklat cair. Mantap! Setelah dicelup ke dalam coklat cair, dinginkan coklat payung dalam ruangan pendingin selama 7 menit. By the way, kenapa coklat payung bentuknya tidak dapat cepat meleleh? Karena dibungkus dengan kertas metallite. Kertas ini berfungsi untuk menjaga kesterilan coklatnya, geng. Keren! Gengsis, ada cerita lain nih. 4 darah cantik asal Yogyakarta ini punya kenangan tersendiri sama coklat. Cemilan yang satu ini mengingatkan mereka akan memori saat sekolah SD, geng. Sebut saja ada coklat payung, coklat koin, dan coklat cicak yang rasanya tak berubah dari dulu. Soalnya ini lucu banget bentuknya payung gitu. Waktu aku kecil tuh suka banget kayak hujan-hujanan sambil main payung-payungan. Jadi makan coklat ini tuh berasa nostalgia waktu kecil. Kalau aku lebih suka yang koin ini, jadi kan kalau zaman kecil dulu suka main pasar-pasaran, jadi pakai koin ini. Rasa juga aku lebih suka yang ini juga enak, cuman aku lebih suka yang koin ini. Meski penjualnya jarang ditemukan, tapi mereka punya toko langganan yang khusus menjual jajanan ini. So, saat berkumpul bersama, jadi bisa makan rame-rame deh. Jajanan di era 90-an ini pastilah dirindukan. Coklat payung yang bentuknya seperti payung dilipat ini rasanya tak terlalu manis dan biasanya dijajakan dalam toples plastik. Nah, kalau coklat koin emas ini, gurihnya coklat nggak kalah dengan coklat-coklat modern zaman sekarang, geng. It's so yummy! Gengsis, menurut sejarah, pohon coklat atau kakao pertama kali tumbuh di daerah Amazon dan lembah Orinoco di Amerika Selatan sejak ribuan tahun yang lalu. Suku bangsa Maya yang pertama kali mengolah pohon coklat. Kebiasaan ini dibawa ketika mereka pindah ke dataran Yucatan. Bangsa Aztec kemudian memperkenalkan coklat yang pahit sebagai minuman. Biji coklat kemudian dicampur dengan jagung ataupun anggur yang telah difermentasi, lalu disajikan pada cangkir yang terbuat dari emas. Penjajah asal Spanyol Hernan kemudian tertarik pada cangkir emas dan coklat. Sejak saat itu, muncullah perkebunan yang disebut sebagai emas berwarna coklat. Pada pertengahan abad ke-19, Swiss mulai mengembangkan dan memasarkan coklat.
Coklat yang tadinya hanya sebagai minuman, kemudian berkembang menjadi makanan ringan yang dapat mencair di lidah. Kemudian para pengusaha yang cerdas seperti Hershey, Kohler, dan kawan-kawan membuat kontribusi yang besar untuk industri coklat dengan menemukan mesin pengolahan coklat yang lebih efisien. Metode pengolahan coklat yang lebih baik inilah yang terkenal hingga sekarang. Hampir 500 tahun yang lalu, tanaman coklat pertama kali masuk ke tanah air. Dibawa oleh para pelaut Spanyol dan berlabuh di Sulawesi Utara. Sejak itulah, perkebunan coklat di Indonesia berkembang dengan pesat. Hingga sekarang, Indonesia menduduki posisi ketiga sebagai penghasil kakao atau coklat terbesar di dunia, geng. Keren! Satu lagi nih, cemilan unik berbahan dasar coklat. So, pasti menggiurkan. It's lava chocolate. Bahan dasar yang digunakan ada white chocolate, butter, gula pasir, tepung terigu, telur, dan pewarna. Panaskan white chocolate dan butter. Setelah cair, campurkan keduanya. Aduk kembali sampai menyatu. Selanjutnya, siapkan wadah. Lalu masukkan tepung terigu, gula pasir, dan telur. Aduk semua bahan sampai menyatu. Kemudian masukkan lelehan coklat tadi dan aduk lagi. Alright. Next, beri perwarna dan masukkan ke dalam cetakan. Isi sampai penuh, geng. Oven adonan selama 10 menit atau sampai setengah matang. Dan tada! Lava coklat yummy sudah jadi. Hehehe. Soal rasa, tak perlu diragukan lagi, geng. Sensasi coklat dan menggiurkan saat lumer di mulut. Yummy! Gengsis, salah satu kreasi unik sekaligus kreatif, seorang master coklat bernama Andrew Ferrugia berhasil membuat kereta api yang keseluruhannya terbuat dari coklat sepanjang 34 meter. Wow! Andrew membutuhkan coklat Belgia terbaik sebanyak 1.285 kg dengan menghabiskan waktu lebih dari 700 jam. Kreasi amazing ini dinobatkan sebagai konstruksi kereta api coklat terpanjang di dunia oleh Guinness World Record. Oh iya, geng. Untuk beberapa orang yang memiliki kantong tebal, membeli coklat termahal di dunia seharga $2.600 Amerika atau setara dengan 35 juta rupiah mungkin tak masalah. Yoi! Coklat yang dibuat oleh Fritz Nipschild ini memiliki berat 454 gram yang terbuat dari dark chocolate kualitas terbaik dunia. Mantap!